Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling bersama saya Ibu Yulianti. Adapun materi kali ini adalah cara mengatasi rendah diri. Adapun tujuan materi kali ini adalah peserta didik dapat memahami kelebihan dan kekurangan kondisi psikisnya dan mampu mengembangkan kelebihan yang dimilikinya secara cepat. Nah, apa yang dimaksud dengan perasaan rendah diri? Rasa rendah diri adalah perasaan bahwa seseorang lebih rendah dibanding orang lain dalam satu atau lain hal. Ya, perasaan demikian itu dapat muncul sebagai akibat sesuatu memang itu nyata ataupun hanya hasil dari imajinasinya saja. Mengapa seseorang bisa merasa rendah diri? Nah, ini ada penyebabnya. Penyebab seseorang menjadi rendah diri adalah selalu berpikiran negatif, ya, pola pikirnya negatif. Yang kedua, trauma atau kekerasan. Dia mendapat trauma atau kekerasan yang dia alami, entah itu di sekolah ataupun di rumah, ya. Yang ketiga, kegagalan di masa lalu. Orang yang berpikiran positif itu akan memandang segala sesuatu itu dari sisi positif. Sedangkan orang yang berpikiran negatif itu perilaku, cara pandang itu condong ke hal-hal yang negatif dibandingkan ke hal-hal yang positif. Ya, cara memandang diri dia itu akan negatif sehingga menjadi rendah diri karena dia selalu membanding-bandingkan segala sesuatu yang dia miliki itu dari sisi negatifnya, ya. Yang kedua, traumatik yang dialami seseorang itu juga bisa menjadi penyebab seseorang itu menjadi rendah diri. Misalnya saja kekerasan verbal yang dialami entah itu di rumah atau di sekolah itu akan terpatri di otaknya itu dan akan terbawa dalam berperilaku atau dalam pergaulan sehari-hari, ya, akan terekam. Entah itu dulunya dia dibanding-bandingkan, entah itu selalu mendapat julukan-julukan negatif, ya, sehingga dia menjadi rendah diri. Nah, yang ketiga ini kegagalan di masa lalu. Kegagalan di masa lalu itu bisa menjadi penyebab seseorang itu menjadi rendah diri karena mungkin dia susah untuk move on, ya, susah untuk bangkit, sehingga kegagalan yang pernah dialaminya itu selalu menjadikan dia itu sulit untuk melangkah, ya. Dalam pikirannya itu selalu saja bahwa saya ini pernah gagal, ya. Jadi dia merasa malu, minder, akhirnya ya rendah diri. Oke, lanjut. Bagaimana cara mengatasi rendah diri? Yaitu dengan kebalikannya tadi, ya, berpikir positif. Dengan berpikir positif, maka segala cara pandang yang ada dalam pikiran seseorang itu selalu condong ke hal-hal yang positif, ya. Misalnya saja dia memang tidak putih tapi dia hitam, hitamnya itu hitam manis, misalnya seperti itu, ya. Dia tidak pintar tapi dia punya kelebihan lain, misalnya saja dia pandai menari, pandai menggambar, ya. Jadi hal-hal lain yang ada dalam diri seseorang itu dipandang dari sisi positifnya, ya. Nah, yang kedua ini meningkatkan rasa percaya diri.
meningkatkan rasa percaya diri ini banyak cara ya. Salah satunya adalah dengan bercermin dan memuji diri sendiri ya. Kamu bicara pada cermin bahwa kamu cantik, kamu manis, kamu bla 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 bla. Pokoknya hal-hal yang memotivasi diri kamu itu semakin lebih percaya diri ya. Atau juga dengan menuliskan kelebihan-kelebihan yang kamu miliki. Kamu tuliskan, saya tuh punya kelebihan ini, saya punya kelebihan itu, saya mahir bahasa Inggris, saya mahir bersosialisasi ya. Jadi hal-hal positif yang ada dalam diri kamu tulis. Misalnya kamu punya kelebihan 10, kamu tulis 10-10-nya ya. Ini bukan berarti kita sombong ya. Sombong bu, nanti ditulis kelebihan kita, bukan seperti itu ya. Tapi itu untuk disimpan di dalam diri kita, bahwa kita itu punya sesuatu hal yang positif, kita punya kelebihan yang kita miliki, yang mungkin saja orang lain tidak memilikinya ya. Nah, yang ketiga yaitu memposisikan diri. Kamu harus memposisikan diri kamu di lingkungan teman-teman kamu, di lingkungan keluarga kamu ya. Kamu misalnya saja bisa menjadi pendengar yang baik ya, selalu tersenyum, seperti itu ya. Jadi tidak menarik diri ketika kamu berada di keramaian, kamu tidak merasa tidak nyaman. Jadi kamu berusaha untuk memposisikan diri kamu bahwa kamu itu ada, seperti itu ya. Nah, yang keempat, membiasakan diri untuk tidak rendah diri. Membiasakan diri untuk tidak rendah diri ini biasanya orang yang rendah diri itu dia nyaman dengan kesendiriannya. Nah, hal ini jangan dibiasakan ya. Kamu harus membiasakan diri untuk merasa nyaman jika berada di tempat-tempat yang ramai misalnya, atau berada di lingkungan teman-teman kamu ya. Kamu harus berusaha untuk bagaimana bergaul dengan teman-teman kamu. Jadi jangan sedikit-sedikit kamu merasa tidak nyaman lalu kamu menarik diri. Nah ya, jangan dibiasakan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini akibat tidak percaya diri. Akan sulit bergaul karena apa? Karena kebanyakan minder, terus cepat menyerah atau putus asa. Karena apa? Karena belum kamu berjuang, kamu itu sudah merasa tidak memiliki kelebihan karena kamu selalu berpikiran negatif ya, sehingga sering kehilangan banyak kesempatan karena kamu berpikiran negatif ya. Harusnya kesempatan itu bisa kamu raih, hilang ya. Akhirnya apa? Banyak penyesalan di dalam hidup tentunya. Nah, mulai sekarang kamu harus lebih percaya diri lagi. Orang-orang tidak akan mengenal kepribadian kamu jika mereka tidak pernah berbicara dengan kamu ya. Jika kamu terlihat seperti orang-orang yang ramah dan terbuka, maka orang-orang yang berada di sekeliling kamu juga akan merasa lebih nyaman. Jadi tersenyumlah ya,
Lakukanlah dari hal yang paling ringan. Tersenyumlah. Akhir kata, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Pernahkah kamu merasa rendah diri? Pernah? Tidak pernah? Ya. Terus kalau pernah, mengapa kamu merasa rendah diri? Apakah kamu punya hal-hal positif dalam diri kamu? Pasti punya dong. Nah, sebutkan. Entah itu 1, 2, 3, 4 atau bahkan 10. Ya. Sebutkan hal-hal positif apa saja yang ada dalam diri kamu. Oke? Semoga kamu lebih percaya diri lagi dalam menghadapi kehidupan kamu di kedepannya. Terima kasih sekali lagi Bu Yuli ucapkan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.